Bioteknologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman makhluk hidup seperti virus, kuman, bakteri, jamur kulit, dan lain-lain atau dari makhluk hidup yang berupa jenis-jenis enzim, alkohol, vitamin dalam prosesnya yang kemudian menghasilkan sebuah benda-benda yang bermanfaat dan berjasa yang menguntungkan banyak orang. Dampak adanya bioteknologi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak yang bermanfaat dan dampak yang merugikan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak bioteknologi terhadap lingkungan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif. 1. Dapat mempercepat hasil yang melimpah. Bioteknologi dapat digunakan untuk pembudidayaan tumbuhan pangan yang dapat memproduksi hasil yang terbaru, yaitu hasil yang dengan kualitas unggul yang melimpah daripada tumbuhan yang tidak mendapat sentuhan bioteknologi. 2. Bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup. Bioteknologi mempunyai penerapan-penerapan yang mudah dan cepat menghasilkan, yang dapat dijumpai lewat adanya pelestarian lingkungan hidup dari polusi, misalnya penguraian minyak bumi yang tumbah di lautan oleh bakteri, penguraian zat-zat beracun di daerah sungai, dan penggunaan bakteri tertentu pada laut. Tetapi kondisi ini tidak akan selamanya karena hanya bersifat sementara. Bioteknologi memiliki dampak buruk pada alam jika digunakan secara terus-menerus dengan kadar yang berlebihan. Dampak negatif. 1. Rusaknya ekosistem yang merugikan pihak lain. Bioteknologi dapat merusak lingkungan hidup dan menjalar pada kerusakan ekosistem. Misalnya tanaman bunga matahari yang telah mendapat rekayasa genetik dari bioteknologi yang akan menghasilkan panen yang banyak dan unggul, tetapi dapat menyebabkan pihak lain dirugikan berupa kupu-kupu, lebah, atau kumbang yang biasanya membantu penyerbukan pada bunga justru akan mati. Ini disebabkan bunga matahari yang tumbuh subur akibat bioteknologi tidak lagi membutuhkan bantuan dari serangga untuk proses terjadinya penyerbukan. Bioteknologi memiliki zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan serangga keracunan. 2. Tanaman bisa kerdil dan tidak mampu lagi menghasilkan panen yang baik. Tumbuhan palawija atau tanaman pangan jenis lain yang mendapat sentuhan bioteknologi, yaitu proses transgenik, akan terlihat berbeda dari tumbuhan lain yang tidak mendapat bioteknologi, yaitu tumbuhan menjadi kerdil tidak berkembang. Pada awalnya menghasilkan buah yang banyak, tetapi lama-kelamaan tidak mampu lagi memproduksi hasil panen dengan jumlah yang diharapkan. Hal ini disebabkan proses transgenik banyak menyerap dan mengikat unsur hara. 3. Berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Teknologi bioteknologi dapat menyebabkan berkurangnya plasma nutfat atau berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Budidaya hewan dan tumbuhan lama-kelamaan dapat musnah jika terus-menerus budidaya dilakukan hanya untuk tujuan agar selalu mendapatkan hasil panen yang unggul dan banyak saja. 4. Keuntungan belum tentu besar jika tanah tidak luas. Produk yang dihasilkan dari proses bioteknologi ternyata belum dapat menghasilkan panen atau keuntungan yang besar jika tidak ditanam pada area yang lebar dan luas serta kondisi tanah yang harus gembur atau benar-benar subur. 5. Menyebabkan dilema pada para petani. Bioteknologi dapat menyebabkan nasib para petani tradisional yang menggunakan cara alami atau pemupukan dan penyemprotan hama akan mengalami kerugian, sedangkan yang memakai bioteknologi akan menyebabkan ketergantungan dan tidak percaya lagi dengan hasil panen yang hanya dilakukan dengan cara yang alami.